Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali sore ini mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang sharing dengan teman-teman semuanya. Dan ini menjadi spesial karena kalau nggak salah ini angkatan yang waktu itu juga saya sharing waktu pertama masuk statistik ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Iya, betul. Iya dong, saya tahu. Iya, benar, Bu. Iya, jadi saya ngerasa jadi ikutan ikutan di perjalanan kehidupan teman-teman di sini ya, dari mulai masuk statistik dan sekarang udah mau PL ya, jadi sangat sangat senang gitu ya bahwa perjalanannya sampai sekarang gitu. Nah, terus juga terima kasih kepada Pak Bagus atas rekomendasinya untuk saya bisa sharing di sore ini. Nah, ini kalau dari lihat gambarnya itu kan yellow, abu-abu, nggak jelas apa gitu ya. Ini seperti dengan apa yang sekarang kita sedang alami ya. Jadi sore ini pengen sharing mengenai gimana sih jalanin praktek lapang dengan sukses. Jadi mudah-mudahan teman-teman pas akhir sesi ini udah lebih jelas lagi, lebih semangat lagi, tahu apa yang harus dilakukan waktu nanti praktek lapang. Saya sendiri yakin sih dan pasti nanti teman-teman bisa melakukan ini dengan sukses. Nah, terus tadi sudah diperkenalkan gitu ya, saya angkatan jadul FPK 20. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman, aduh udah bedanya tua banget gitu ya rasanya gitu. Tetapi percaya jiwa saya masih jiwa muda dan ini cuma mau share aja. Jadi ini kan tadi sebutin saya masih di DK, kemudian jadi di market research saya jadi founding membernya PERPI, asosiasinya, dan sekarang saya jadi advisor. Tapi ini yang saya pengen sharing yang hijau-hijau dibandingkan yang ungu adalah bahwa ini yang saya bertumbuh dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir ketemu dengan teman-teman semua. Jadi walaupun umur saya udah di kepala 5, tapi saya sama dengan teman-teman excitednya untuk bertumbuh sebagai being, sebagai manusia gitu ya. Makanya dalam beberapa bulan terakhir itu saya jadi founder di Pijar Indonesia, kemudian baru beberapa bulan ini saya jadi coach, certified professional coach dari International Coach Federation, kemudian sekarang saya jadi, karena sudah nggak di PERPI lagi, udah 3 term, 6 tahun menjabat, dan itu sudah poll, mereka mau minta saya seumur hidup, saya bilang itu namanya kayak komunis dong ya, nggak demokrasi, jadi saya sudah nggak di PERPI, tapi ya itu tadi hidup berjalan, tiba-tiba saya diminta menjadi ESOMAR Representative of Indonesia. Apa itu ESOMAR? ESOMAR itu adalah asosiasi market research di seluruh seluruh dunia gitu ya. Dan mereka meminta saya untuk menjadi wakil ESOMAR untuk Indonesia. Dan yang juga yang hijau yang terakhir itu adalah sekarang saya jadi pengurus Soroptimis tingkat Asia Pasifik. Soroptimis itu apa? Adalah organisasi wanita profesional di seluruh dunia yang untuk membantu wanita dan anak-anak di seluruh dunia juga gitu. Intinya apa sih saya pengen sharing adalah bahwa saya pun bertumbuh berlangsungnya waktu. Tidak berarti bahwa kalau kita sudah senior kemudian ya sudah stay as it is gitu. Enggak. Kita tetap bertumbuh dan saya tetap bertumbuh dan masih excited besok jadi apa saya masih belum tahu, yang penting saya belajar terus. Itu aja mungkin yang saya pengen share ya. Nah, sekarang saya mau menyelamati teman-teman tadi udah sampai sekarang ke level mau praktek lapang. Kenapa saya bilang congratulations? Karena adalah teman-teman ini akan menjadi bagian dari sejarah
praktek lapang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul nggak? Karena praktek yang lapang yang sekarang ini adalah di masa COVID-19, masa yang tidak normal gitu ya. Nah, kenapa saya bilang congrats? Karena itu Anda adalah sekarang menjadi pionir atau angkatan pertama, kalaupun nanti ada angkatan berikutnya yang melakukan PL di masa-masa yang spesial. Saya selalu bilangnya spesial, bukan masa yang abu-abu atau itu, karena saya bilang ini spesial karena nanti ini bisa jadi peluang yang luar biasa ya. Jadi congrats sekali lagi. Dan Anda sekarang ini adalah di masa VUCA. Walaupun saya udah pernah sharing ini VUCA tuh dari 4 tahun yang lalu, tapi sebenarnya ini bahkan sekarang ini menjadi sangat valid dan masih valid. Teman-teman kita semua adalah di masa VUCA. VUCA itu apa? Volatile, V-nya. Volatile yang dimana perkembangannya sangat cepat banget. Nggak kebayang 4 bulan yang lalu kita sekarang di situasi yang seperti sekarang ini ya, sangat beda banget gitu. Kita harus kerja di rumah, sekarang keluar di mana-mana pakai masker kayak di planet yang lain gitu. Jadi pokoknya beda banget, nggak hanya di Indonesia tapi di semua negara. Uncertain, balik lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi even 3 bulan kemudian dari sekarang. Contohnya di DK, kami masih work from home sekarang ini sampai akhir bulan. Sambil apakah nanti habis akhir bulan akan kerja ke kantor 100%, kita lihat situasinya. Karena setiap hari sekarang masih 1.000 lebih ya yang positif dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar kita ini di masa yang uncertain, yang tidak bisa plan dengan long term ya. Kompleks, sangat kompleks ya, bahwa COVID-19 ini sudah mempengaruhi semua industri di semua negara, kemudian ya kesehatan, yang ekonomi lah, yang semuanya, pendidikan, semuanya kena pengaruh dan sangat kompleks situasinya. Jadi nggak ada satu solusi yang bisa berlaku untuk semuanya. Jadi welcome to the complex world. Dan ambiguity, jadi bisa persepsinya macam-macam gitu ya, bahwa yes, most of us atau sebagian besar dari kita itu kena dampaknya COVID-19. Tapi jangan salah, saya punya beberapa teman yang dapat bonus berapa kali gaji nih barusan, bahkan masing-masing employee-nya dapat mobil Alphard, karena penjualannya pesat sekali. Jadi ada yang mostly menderita, tapi banyak juga ada juga yang sedang senang-senangnya karena perusahaannya tiba-tiba penjualannya lebih jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi bahwa ini kita di zaman yang ambiguity. So welcome to the new normal. Dan ini adalah we like it or not, ini yang kita sekarang masuk ya. Nah, terus jadi kita ini masuk ke dalam masa krisis atau masa opportunity gitu ya. Nah, itu adalah dua-duanya bisa benar gitu. Jadi artinya bahwa krisis yes, bahkan Bu Sri Mulyani bilang bahwa Q2 diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus 3%. Walaupun Q1 kemarin alhamdulillah kita masih tumbuh 3%. Jadi artinya bahwa never ever happen in the past few years kita akan minus dan tidak terprediksi sebelumnya, dan kita akan masuk ke dalam masa krisis. Tetapi pada saat yang sama ini adalah opportunity ya. Mungkin saya bisa kasih contoh adalah ini. Pasti teman-teman pernah dengar Anna Avanti ya, itu adalah desainer kondang yang di Indonesia ya, yang bajunya mahal-mahal gitu. Kemudian tiba-tiba kena COVID-19, tiba-tiba dia bingung kan, nggak bisa lagi jualan baju kebaya yang harganya puluhan juta itu, karena tidak ada yang nikah, tidak ada yang pergi perlu itu gitu. Kemudian waktu itu dia hanya seminggu 2 minggu bengong, nggak tahu mesti ngapain, terus tiba-tiba dia we have to move on. Dia nggak mau PHK timnya, kemudian
banting setir, mereka membuat APD gratis untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Dan itu jadi asal supaya timnya bisa ada kerjaan dan bisa membantu orang banyak. Itu 2 bulan dia lakukannya, sampai hari ini masih dilakukan. Terus tiba-tiba berlangsungnya waktu dia punya creativity bikin namanya JPD, jaket pelindung diri. Jaketnya itu dari bahannya plastik, kemudian ada pakai kain-kain tradisional, kain-kain Indonesia gitu ya. Dan itu jadi cantik. Jadi tujuannya dia waktu dia bikin itu untuk dia dan suaminya pergi ke supermarket pakai itu gitu ya. Tapi kemudian jadi viral. Dan tahu nggak, sekarang dalam waktu sebulan ini ya, dia membuatnya itu jadi memproduksi ribuan, bahkan saya jadi ikut tertarik pengen beli ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat itunya WA timnya mau beli, harganya udah satu jaket itu 750.000 ya, maskernya itu 350.000 dan harus waiting list berapa minggu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Maksudnya itu opportunity. Jadi bahwa anything itu bisa dijadiin kesempatan. Jadi tergantung teman-teman melihat ini sebagai krisis, kemudian kita do nothing, atau ini menjadi opportunity. Sama seperti teman-teman nanti PL, itu bisa jadi, ya susah dong nanti PL-nya. Atau, wow ini opportunity kami nih untuk bisa berkontribusi kepada tempat nanti teman-teman melakukan PL. Nah, jadi artinya apa yang akan terjadi di depan ini bisa jadi your new journey itu dark dengan VUCA ini, atau your new journey it will be exciting. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah, dua-duanya benar, jangan salah ya. Jadi artinya it's up to you, di tangan teman-teman itu akan menjadi dark journey atau exciting journey ya. Nah, karena apa? Karena life is 10% what happens to you, 90%-nya adalah how you react to it. Jadi artinya bahwa sebenarnya fakta yang ada itu hanya 10% dari apa yang akan terjadi. Karena 90% ada di tangan teman-teman nih. Bagaimana membuat fakta yang ada itu menjadi menjadi sesuatu yang positif atau menjadi negatif. Oke? Nah, challenge-nya adalah sekarang ini karena keadaan yang ada kompetisi yang luar biasa di bidang apapun, bahkan termasuk di data scientist, bahkan termasuk di IT dan sebagainya. Ini kebetulan besok Sabtu saya juga mesti ngasih opening speech untuk anniversary DSI. Jadi sekarang ini good is not good enough. Jadi kalau kita orang Indonesia kan biasanya ada good itu ya udah cukup lah ya. No, sorry, that's not good enough. You have to be excellent, you have to be different supaya menjadi good. Karena tadi banyak orang pintar, banyak sekali sekarang yang contoh nih, masker. Pertamanya nggak banyak, masker susah dicari ya. Sekarang everybody's making masker, semua orang bikin masker. Nah artinya kalau kita tidak memproduksi masker yang unik, yang beda dengan yang lain, ya nggak akan laku banyak, ya kan? Jadi artinya harus ada uniqueness, pembeda, excellence yang kemudian supaya apapun yang kita lakukan jadi kelihatan. So remember, good is not good enough now. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dengan keadaan yang seperti ini gitu ya supaya bisa berhasil? Nah, ini adalah menariknya. Teman-teman ini sekarang yang tadi saya bilang ada di masa di mana terserah teman-teman, kan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, masih belum ada, seperti dulu nggak ada, semuanya masih kosong, masih bersih. So it's up to you how you want to draw it. Menggambar kertas kosong atau di awan putih atau di langit yang biru itu. So ini makanya saya tadi bilang congratulations karena teman-teman adalah sejarah, teman-teman ini bagian dari sejarah yang akan menorehkan
PL seperti apa yang teman-teman akan lakukan, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi tadi tempat teman-teman ber-PL pun tadi apa ya ekspektasinya untuk yang anak sekarang, ya mereka juga belum tahu. Jadi it's up to you, ya. Nah, tapi menariknya adalah jangan salah. The more technology out there, the more human being matters. Artinya adalah, oh kan semua sistematis, semua udah automation, semua adalah pakai IT dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu harus sebagai manusia nggak perlu yang aneh-aneh. No. It's the other way around. Semakin tadi the more technology out there, justru nilai value dari human being itu semakin matter, semakin eksis, semakin dibutuhkan. Jadi di sini bagaimana soft skill teman-teman, bagaimana being teman-teman itu menjadi penting nanti waktu PL walaupun nanti di dalam bekerja gitu ya. Jadi remember that your human being, karena sekarang ini teman-teman itu Gen Z kan ya, Gen Z itu nanti di tempat PL berhubungan dengan Gen Y, berhubungan dengan Gen X, even dengan another Gen Z. Itu even how to communicate, how to work together itu menjadi penting, dan karena kita sekarang ini di dalam era yang semua serba IT, serba individualis, serba sendiri, tiba-tiba harus bekerja sama, itu menjadi menarik. Nah, disitulah soft skill atau value atau personality atau personal branding dari teman-teman menjadi penting. Bagaimana untuk collaborate, work together dalam melakukan pekerjaan. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada 4 cycle gitu ya. Your belief is very important ya, yang akan menentukan nanti apa yang dilakukan. Kemudian habis itu potensi dari teman-teman itu akan diperlukan untuk menjadi action, dan setelah itu jadi result. Jadi 4 faktor tadi, belief, potential, dan action, dan result itu menjadi proses yang terus-menerus yang perlu dilakukan. Nah, sukses itu apa? Nah, ini ada sharing yang menarik nih ya, bahwa how to be success. First ada pertama, see your goal. Tujuannya apa? Tujuan dari PL itu apa? Tujuan Anda nanti di tempat PL itu apa sih yang diekspektasi? Nah, itu harus jelas. Kemudian habis dari situ, understand the obstacle. Apa tantangannya? Apa sih rintangan-rintangannya? Harus dimengerti dulu sebelum kita cari solusinya. Kemudian create positive mental picture, jangan aduh ini nggak bisa nih, susah nih dari sononya, but harus cari gimana nih positivity dari obstacle yang ada, gimana cari solusi dan sebagainya. Pokoknya harus semangat yang positif untuk supaya bisa mencari problem solvingnya. Terus clear your mind of self doubt. Jadi jangan easily bilang nggak bisa, give up, dan itu harus. Ya, ini sekarang sudah terlihat, Bu. Udah ya? Ya, sudah. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya yang keputus ya? Ya. Tadi yang saya keputus Ya, Bu, sampai sudah. mana? Ini udah belum? Belum, bagian yang sukses. Sukses tuh, slide sukses yang warna kuning. Oh, yang warna kuning ini ya? Oke. Ini udah ya tadi ya? Belum. Oh, belum. Belum semua. Baru huruf U. Oke. Baik, jadi untuk tadi bagaimana supaya kita bisa sukses, itu ada sukses ada dibagi beberapa kata gitu ya, beberapa tips. First is see your goal. Jadi tujuan dari PL itu apa? Nanti mesti tanya ke kantor tempat PL itu apa yang diharapkan dari teman-teman waktu PL. Ya, kemudian habis itu understand the obstacle-nya apa, halangan atau tantangannya apa gitu ya, itu harus juga mesti dipahami. Kemudian
Baru kemudian create positive mental picture. Jadi bahwa kita harus create di mindset kita bahwa apapun yang terjadi kita bisa ngelakuin dan approach-nya harus positif. Nah, habis itu clear your mind of self-doubts. Jadi jangan pernah berpikiran, aduh ini nggak bisa saya, aduh anything you can solve it as long as you want. Itu yang harus diingat. Perseverance atau jangan pernah putus asa. Semua selalu ingat bahwa tantangan itu adalah kesempatan kita naik kelas untuk ke tingkat yang selanjutnya. Ya kan, kayak sekolah atau kuliah tuh kan kalau nggak ada ujian juga bosen kali ya. Jadi setiap ada ujian tuh pasti, oh kita mau naik kelas nih. Jadi tapi syaratnya harus kemudian kita hadapi tantangan itu, gitu ya. Embrace the challenge tadi, dihadapi, jangan dihindari, jangan lari dari kenyataan, gitu ceritanya. Stay on track, jadi artinya apapun nanti kalau sudah ketemu solusinya tetap harus dijaga itu supaya sampai itu selesai. Baru dari situ bahwa show the world that you can do it, ya. Nah, jadi tips saya atau advice saya untuk teman-teman adalah pertama-tama saya suka quote ini. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Maksudnya adalah bahwa semua takdir, semua apa yang akan terjadi adalah ada di tangan teman-teman, bukan di tangan yang lain, bukan di tangan bosnya atau temannya dan sebagainya, but is in your hand. So because you are the master of your fate, you are the captain of your soul, gitu ya. Kenapa fate dan soul? Maksudnya dalam arti bahwa ini ada dari emosi kita, bagaimana kita menghadapi itu juga tergantung teman-teman semuanya. Dan juga please bring your heart wherever you go. Maksudnya adalah jangan hanya terpaku dengan kerjaan, tapi kemudian bukan sikap kita, bukan hati kita yang kita lakukan. Jadi bring your heart kemanapun teman-teman nanti melakukan PL dengan siapapun, karena itu adalah pembeda atau yang membuat pekerjaan itu menjadi lebih enak, hubungan komunikasi jadi lebih bagus if you do it with heart, nggak hanya dengan brain atau mind gitu ya. Dan nah ini adalah value yang juga harus teman-teman selalu bawa, honesty, integrity, ethics, dan respect, karena itu sangat berpengaruh nanti dengan apapun yang Anda lakukan. Dan ini tidak hanya buat PL, nanti teman-teman kalau udah kerja, udah melakukan apapun, kalau teman-teman bawa value ini, insya Allah selamat deh dimanapun gitu ya. Nah, respect ini tidak hanya respect ke orang lain, tapi juga yang lebih penting adalah respect dengan diri sendiri. Apa sih respect dengan diri sendiri? Maksudnya adalah bahwa kalau kita benar-benar respect ke diri sendiri, kita akan melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu dengan jujur, tadi misalkan be on time aja. Itu kalau kita sebenarnya nggak on time, itu kan kita sebenarnya tidak menghormati diri sendiri, karena we deserve to be to have more than that. Atau melakukan kerjaan biasa-biasa aja, tidak yang maksimum. Itu it means you don't respect yourself. Jadi sebenarnya kalau kita respect ourselves, jadi itu keluarnya akan bagus. Dan jangan lupa, if you don't respect yourself, jangan expect orang lain juga respect you, kan? Jadi artinya mulai dengan kita merespect diri sendiri. Oke, nah ini yang unfortunately sekarang bahkan semakin menjadi penting, courage, berani. Karena apa? Yaitu tadi, Anda teman-teman akan di tempat asing, sendiri mungkin, nanti nggak ada teman-temannya, jadi there is no other option than you have to be brave, ya, untuk menjadi berani dan tapi sopan, itu yang harus diingat. Berani tapi kind, itu juga yang harus. Kenapa makanya di courage ini saya pilih yang ada gambar artinya bahwa kita bisa tetap kritis, berani, tapi tetap with heart. Nah, terutama di COVID-19 ini, masa-masa ini jadi semakin penting adalah kemampuan untuk listen
and action at the same time, but at the speed that we have never seen before. Maksudnya ini adalah karena sekarang ini di COVID-19 ini kan kita benar-benar solusi atau apa yang harus kita lakukan itu benar-benar hari demi hari, menit demi menit harus berubah. Kalau teman-teman sekarang pergi ke mall, itu suasananya udah beda. Pencet elevator aja atau lift ya, itu bisa sekarang nggak perlu pencet, bisa hanya pakai dari jauh dan sebagainya. Itu sudah beda. Itu kalau nah itu harus dipersiapkan. Artinya sekarang semua bidang itu harus dipersiapkan. That's why kemampuan listen di sini adalah beda dengan hear ya. Kalau hear itu adalah mendengarkan, memahami apa yang diomongin. Kalau listen adalah memahami beyond that. Jadi kalau ada yang berbicara adalah kita memahami apa sih makna dari dia bicara atau atasan bicara atau nanti kolega yang bicara gitu. Jadi kemampuan listen itu jadi sangat penting. Nah, kemudian di-actionkan, di-execute dengan speed. Karena tadi sekarang ini di bidang apapun, dari contoh lah kita pariwisata atau telekomunikasi dan sebagainya, semuanya perlu speed. Karena kalau enggak akan ketinggalan. So, artinya jadi teman-teman harus gesit, harus bisa cepat menganalisa kemudian mengeksekutnya ya. Itu. Nah, yang kemudian adalah kreatif dan innovation. Ini adalah dua kata yang saling berkaitan, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi yang tadi saya bilang, sekarang untuk gimana, contoh paling gampang lah, bikin masker yang supaya bisa laku. Ya harus kreatif, harus innovation, face shield ya, penutup muka dulu nggak kebayang tuh, harus bikin face shield yang seperti ada kacamatanya lah. Pokoknya harus kreatif dan harus inovasi-inovasi yang baru. Nah itu di segala bidang. Nah gimana nih supaya bisa kreatif atau innovation? Ya banyak-banyaklah kita sensitif melihat sekeliling dan belajar dari manapun. Saya itu mendisiplinkan diri setiap hari minimum setengah jam itu ada belajar sesuatu yang baru. Nah, contoh latihan untuk kreatif adalah kalau saya suka pakai contohnya siapa itu anak muda kreatif Indonesia itu, kita coba pakai sesuatu itu tidak selalu monoton itu aja. Contoh paling pakai jam. Sehari ini di kiri, besok di kanan, atau pakai sepatu coba pokoknya kita harus biasakan untuk juga tidak monoton kepada diri sendiri, karena itu adalah untuk membiasakan kita selalu kreatif. Atau pergi ke suatu tempat jangan dengan jalan yang sama, besok coba pakai jalan yang beda, kayak gitu-gitulah, karena ini adalah menjadi kunci nanti teman-teman pun melakukan PL. Karena di situ teman-teman bisa berkontribusi nanti di dalam PL-nya. Nah, yang ini adalah kebutuhan kita sekarang dimanapun, collaboration. Jadi jangan bekerja sendiri, jangan punya ide sendiri, karena tadi berpikir sendiri dengan berpikir rame-rame itu hasilnya beda. 1 + 1 tidak sama dengan 2, bisa 3, bisa 11, bisa 20, tergantung tadi bagaimana kita berkolaborasinya. Jadi sekarang nanti teman-teman PL pun ya, karena contoh nih, misalkan sekarang saya di DK pun, itu kuncinya adalah kolaborasi. Kita bikin online research ya harus kerjasama dengan pihak-pihak yang lain daripada bikin sendiri gitu. Jadi pokoknya key now any companies adalah collaboration. Dan teman-teman sekarang ini juga di satu angkatan ini kalau bisa nanti kolaborasi, kalau ada punya ide di perusahaan A, kenapa nggak bisa dilakukan di B, C, dan yang lainnya? Atau punya ide, oh ini harus butuh kerjasama nih, let's do it. Gitu, karena itu akan menjadi wow daripada satu-satu tapi nggak wow gitu ya. Dan yang terakhir adalah
positive mind, positive vibes, positive life. Kebetulan saya ini alirannya aliran yang very positif gitu ya. Apapun yang saya lakukan itu ya, atau apapun yang terjadi, pokoknya positif aja. Tidak gini, positif beda dengan denial. Keadaannya begini, maksudnya positif di sini adalah apapun kondisinya, let's approach secara positively. We have no choice. Karena kalau kita melihatnya kemudian dengan ya kok gini sih keadaannya, itu tidak akan membantu teman-teman kan, tidak akan membantu kita. Jadi there is no way, tidak ada pilihan, kita harus positif whatever yang kondisi yang ada. Mungkin contoh yang ini adalah saya sebelum COVID ini paling nggak bisa kalau nggak kelayapan dalam arti saya itu sangat sibuk banget ya dengan berbagai organisasi dan pekerjaan dan sebagainya. Tidak pernah di rumah sampai malam gitu. Nah tiba-tiba COVID-19 3 bulan ini mesti di rumah dan benar-benar saya di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Kan nggak mungkin itu gitu. Tapi ternyata tadi karena kemudian saya embrace keadaan, ya udah emang keadaannya seperti ini dan mencari apa yang bisa saya lakukan positifnya dari sini. Ternyata akhirnya saya bisa kerja di rumah dari jam 9 sampai jam 6 gitu ya, di ruangan kerja saya itu duduk manis yang tadinya nggak kebayang bisa saya lakukan. Jadi artinya kesimpulannya adalah bahwa human itu very flexible, bahwa kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apapun, asalkan tadi kita embrace semua apapun challenge yang ada. Nah terakhir tadi sukses itu kayak iceberg yang dilihat wah bagusnya saja, tapi sebenarnya di bawah sukses itu banyak keringat, air mata, darah dan sebagainya, hard work, persistence, late nights, ya, penolakan, rejection, pengorbanan, dan yang lain-lain, disiplin ya, kadang-kadang juga kritisisme, kita harus belajar berani dikritik dan harus kritis juga terhadap yang lain. Doubts pasti nanti, aduh bisa nggak, it's okay, manusiawi, tapi yang penting adalah kasih hanya waktu 1 menit, habis itu move on, let's do it gitu. Failure, saya selalu bilang failure itu bukan kegagalan sebenarnya. Kegagalan itu adalah pelajaran untuk lebih sukses lagi. Jadi itu adalah pelajaran bukan failure ya. Risk, apa sih yang kita nggak ada risknya? Untuk tidur aja ada risikonya kan. Jadi banyak yang harus dilakukan itu pasti, banyak kerja keras, banyak nanti extra mile yang harus dilakukan, tapi percayalah kalau Anda melakukannya, insya Allah sukses ada di depan Anda. Itu. Dan last but not least, good luck dengan PL-nya dan create the history. Itu yang saya mungkin bisa share. Itu kali Mbak Anissa yang bisa saya share. Kalau mungkin sekarang lebih enakan tanya jawab ya. Iya, terima kasih banyak atas paparannya yang buat saya ini sangat menginspirasi sekali gitu. Sebagai self reminder juga sekaligus selain untuk memotivasi teman-teman STK 45 yang akan PL ini. Nah, dari apa yang disampaikan dan juga mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa yang mau PL ini terutama ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ada nggak kira-kira nih? Ayo dong, nanya dong. Izin bertanya. Ya, Ibu silakan. Yanti. Perkenalkan Ibu Yanti, nama saya Raksa. Ya. Ibu, saya mau tanya. Kan sebenarnya judul untuk untuk pertemuan kita kali ini kan membahas soal etika. Ya. Nah, ada beberapa hal soal etika, gap etika antara generasi Ibu dan generasi kami gitu Bu. Soalnya kan banyak sekali
generasi Perbedaan ya, perbedaan ya ini ya. perbedaan seperti itu, Bu. Apalagi sekarang kan juga online, Bu. Kemungkinan besar kan presentasi juga online seperti itu. Betul. Menyikapi hal seperti itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oh, that's a very good question, benar. Ya, dengan beda generasi itu udah beda cara, beda understanding, betul sekali itu. Nah, yang paling penting adalah sebelum kita minta dipahami oleh orang lain, yang pertama yang kita harus lakukan adalah memahami orang lain. Tadi sama dengan yang self-respect, gimana cara menghormati diri sendiri, juga menghormati orang lain. Jadi artinya, jangan minta untuk di-understanding atau untuk dimengerti, tetapi sebelum orang lain mengerti, mengertilah orang lain. Jadi artinya tadi, belajar, oke, ini saya berhadapan dengan siapa ya? Tadi Generation X atau Generation Y atau Generation Z, karena teman-teman masuk Generation Z ya. Itu kan juga lain-lain cara yang tadi yang Raka bilang kan ya. Nah, itu yang harus dipahami, berarti teman-teman harus belajar, oke, Gen X itu tipikalnya seperti apa, Gen Y itu seperti apa, whether you like it, misalnya Gen X-nya itu adalah atasannya gitu kan, atau Gen Y itu kemudian manajernya, so you have to understand bagaimana tipikal mereka dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Even sesama Gen Z atau Gen Y pun, kan tipe orang bisa macam-macam. Ada yang kalau istilahnya DIS itu ya, dominant, influence, social compliance, itu cara berkomunikasinya pun lain-lain kan. Bagaimana berkomunikasi dengan orang dominan, bagaimana berkomunikasi dengan orang influence, bagaimana berkomunikasi dengan analyzer yang hanya senangnya data doang, itu juga lain lagi. So itu mungkin another sesi itu ya, bagaimana berkomunikasi dengan yang baik. Tapi pada dasarnya adalah selalu mulai dari diri sendiri, memahami orang lain sebelum kemudian kita minta dipahami. Dan benar tadi presentasi ya, di presentasinya itu bagaimana kita mempresentasikan itu sama pentingnya dengan materi presentasi. Berkomunikasi itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu sama pentingnya dengan apa yang kita mau komunikasikan. Kan banyak tuh ya, kita niatnya baik tapi komunikasinya salah, ya hasilnya salah, nggak baik gitu kan. So itu juga adalah hal yang harus dipelajari atau dipersiapkan nanti pas waktu PL. Bagaimana, makanya tadi bahwa no matter how the technology, the human being things is very important. Nah, makanya itu adalah soft skill atau kemampuan belajar mengenai manusia. Itu menjadi sangat penting karena semuanya udah teknologi. Apakah itu menjawab pertanyaannya tadi? Sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Oh, iya. Ada lagi? Silakan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Salah satu ciri leader adalah kalau banyak nanya. Ayo, di sini kan leader-leader nih dong. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Syahnita, dipanggilnya Nita. Jadi gini Bu, saya mau nanya, bagaimana kita bisa improve di PL saat ini yang mayoritas harus dijalani secara work from home atau online gitu. Mungkin feel-nya akan berbeda ketika PL offline gitu Bu. Nah, dari Bu Yanti sendiri, apakah ada saran atau tips and triknya gitu Bu? Terima kasih. Terima kasih Nita. Iya Ibu. Iya, nah itu tadi makanya tadi saya bilang kan bahwa teman-teman ini adalah angkatan yang sangat spesial, yang akan menjadi pionir, yang akan nanti 20 tahun setelah ini akan diingat menjadi, wah dulu pas PL kita ya spesial banget gitu ya. Nah, memang tantangannya sekarang gimana nih PL tapi work from home, jadi gimana dong ya? Nah, positif dari work from home adalah sebenarnya bisa lebih produktif. Karena apa? Jadi kan waktu yang ditransportasi, mesti keluar dan sebagainya itu jadi nggak ada. Dan tadi,
Jadi artinya bahwa teman-teman bisa lebih berkonsentrasi melakukan desk research atau apa tugas yang harus dilakukan itu akan jadi lebih punya banyak waktu. Itu positifnya. Tantangannya adalah terus gimana nggak ketemu orangnya, terus gimana mau berhubungan. Nah, itu mungkin tips and triknya adalah kan sekarang sosmed nih ya. Biasanya saya sebelum ketemu orang atau sebelum berkomunikasi dengan orang siapapun, itu adalah pelajari dia dulu. Jadi nanti kalau udah dapat nih PL di mana, siapa bosnya siapa aja, pasti ada kan dia sosmednya. Pelajari dia seperti apa sih orangnya dan sebagainya. Nah, itu penting dilakukan supaya nanti pas berhubungan itu jadi lebih enak. Karena pada dasarnya semua pekerjaan itu adalah at the end of the day adalah relationship. Kan enak ya kalau kita berhubungan dengan orang yang kita tahu. Nah, manusia juga senang kalau diperhatikan. Jadi kalau nanti punya bos baru atau nanti yang berhubungan dengan siapa atasannya, terus kalau teman-teman udah tahu siapa dia ya, ngapain aja, hobinya apa gitu, terus oh Bapak, Pak, iya Pak, kan Bapak suka golf ya, gini. Dia kan wow. Dia they do the homework tentang saya gitu. Jadi mereka akan senang kalau diperhatikan. Itu aja kuncinya. Jadi nanti berhubungannya tadi pelajari masing-masing orang, kemudian waktu berhubungan jangan langsung kerjaan, tapi tadi kasih touch atau misalnya Pak apa kabar, wah sekarang lagi itu sibuk apa ya, ini gini. Jadi tapi juga jangan terlalu lebay ya. Jadi itu tarik ulurnya di situ gitu. Tapi pasti bisa. Jadi contohnya saya ya, profesi baru saya selain di market research adalah coach. Nah, kebayangnya kalau coach itu selalu adalah face to face karena namanya coaching kan harus tahu berhubungan dengan nanti emosinya gimana, itu harus paling afdol harus ketemu gitu ya. Nah, tiba-tiba COVID-19 ini. Tetapi ternyata sekarang saya punya beberapa klien tetap gitu yang setiap hari minggu itu saya coach itu dia CEO di perusahaan gitu. Kita belum pernah ketemu, bahkan ketemu muka belum pernah gitu ya. Tetapi ini udah 2 bulan ini saya coaching setiap hari minggu, jadi kayak teman. Jadi sebelum coaching dia tunjukin itu ya, dia hobi menanam, kemudian membantu dia mengenai masalah pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Bisa kok. Dan ternyata dia malah bilang, Bu Yanti nanti ini kalau ini sudah bisa ketemu pun saya coachingnya tetap online ya, karena lebih efektif, saya nggak perlu keluar rumah. Jadi di situ saya semakin pede, semakin oh iya ya, ternyata apapun kondisinya kita tetap bisa kok melakukan tujuan yang apa kita lakukan. Tapi tadi mesti tahu tips and tricks. Nah, gimana tips and tricksnya adalah nanti berjalannya tadi embrace the challenge. Dengan mencebutkan diri tadi, oke, oh ya kalau ini harus begini ya. Jadi nggak ada yang harus seperti apa itu nggak ada, tapi nanti dijalani aja. Yang penting terbuka aja gitu. Dan dengan positif approach tadi. Gitu Nita. Siap Bu, terima kasih. Kita masih ada waktu, silahkan yang masih mau bertanya. Ayo, ada lagi yang mau nanya. Karena ini kesempatan yang bagus banget gitu, maka kita belum tahu kan kapan lagi nih bisa kumpul bareng lagi dengerin Bu Yanti. Silahkan teman-teman yang mau PL ini terutama. Ayo. Jangan malu, remember salah satunya adalah courage, harus berani. Bu, saya Zaira. Ya. Saya Zaira mau bertanya. Ya. Jadi menurut dari pandangan Ibu Yanti sendiri, bagaimana ya Bu cara menghadapi sifat overthinking? Misalkan di saat PL seperti ini, di mana pengalaman pengalaman saya sendiri masih nol dan menghadapi orang-orang hebat di luar sana, jadi suka merasa takut untuk berpendapat karena sering berpikir apakah pendapat saya itu sudah umum diketahui atau
ya semacam itu, Bu. Iya. Ngerti. Makasih pertanyaannya. Iya ya, pasti lah kebayang ya dengan teman-teman, aduh ini kan saya anak kuliahan, habis itu ini yang saya mau PL kan orang-orang yang udah berpengalaman, gimana dong ya, itu manusiawi banget. Tetapi jangan salah, kami-kami nih yang di kantor, kenapa juga selalu senang menerima teman-teman magang, itu adalah karena justru yang kita butuhkan adalah pure thinking. Jadi pemikiran murni yang di luar yang kita pikirin. Jadi jangan salah, teman-teman itu punya aset karena belum pernah di bidang itu atau belum pernah di situasi kantor yang akan dilakukan itu. Jadi juga punya sudut pandang yang beda. Nah, itu yang diperlukan oleh bapak-bapak ibu-ibu yang nanti dimagangin. Yang karena mereka, jangan salah, no matter pinternya mereka itu adalah kadang-kadang udah hidup dengan rutin. Yang dipikir solusinya itu aja yang dia pikir. Kadang-kadang kita, nah teman-teman sebagai orang yang baru, ya newcomer, itu justru punya, bisa kadang-kadang bisa memberi solusi yang di luar mereka pikir. Jadi jangan takut bahwa Anda punya kelebihan yang tidak punya dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di situ. So, dan kalaupun nanti pendapatnya salah, it's okay, wong namanya juga lagi magang, lagi belajar. So, tadi nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa itu. Jadi, never thinking bahwa, aduh saya siapa ya, gitu. Sama nih, contoh nih ya, saya coaching nih baru nih, saya coaching baru 3-4 bulan ini gitu. Nah, ada coach-coach yang lain yang jauh lebih pintar dari saya. Tapi saya pede karena saya bilang I have my own own uniqueness gitu ya, yang tidak dimiliki orang yang lain. Dan saya percaya siapapun itu punya uniqueness yang sendiri. Jadi juga jangan copy paste, saya pengen kayak teman yang lain. No, be you. Jadilah diri sendiri karena Tuhan tidak ada menciptakan makhluknya yang persis sama, kan selalu beda-beda ya kita ini, karena each of us itu punya uniqueness sendiri-sendiri, punya tadi yang beda, dan yang itu menjadi pembeda dengan yang lain. Makanya kita kan selalu kolaborasi itu karena menyatukan kelebihan dari masing-masing kita. Jadi jangan takut gitu bahwa tadi bisa, pasti bisa, nanti bisa. Karena semua yang orang pinter itu dari yang nggak bisa juga, kan? Gitu. Ya? Ya, siap Bu, makasih. Ya. Masih bisa nih, Bu Yanti, karena kita dijadwalkannya sampai 5:30 ya, mungkin nanti tinggal ayo. Sampai 5:15 masih bisa kita diskusi. Boleh, mumpung masih bisa nanya, yuk. Ya, silahkan, siapa lagi yang mau tanya? Selamat sore, Bu. Ya. Ya, Mas Krisna. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya ingin bertanya, Bu. Menurut pengalaman Ibu nih, common mistakes dari anak-anak magang tuh apa sih, Bu? Dan biasanya cara menyikapi kesalahan mereka sendiri tuh apa sih? Biasanya ya, kalau anak-anak magang itu follower, ya, nggak mau, ya udah disuruh gini ya udah ngelakuin. Kemudian terus abis itu karena ketakutan berbuat salah, jadi malah jadi nggak keluar ininya kan, ide-ide barunya gitu. Nah balik lagi, teman-teman justru dibutuhkan adalah jangan hanya jadi follower, tapi create sesuatu yang ada added value yang sebelumnya belum ada. Jadi misalkan caranya bisa sama, tapi kayaknya ada yang lebih. Contoh deh, paling gampang lah, misalkan spreadsheet yang di kantor itu manajernya hanya tahu mungkin hanya Excel biasa atau whatever gitu. Now, teman-teman ini yang lebih muda, yang sudah belajar banyak hal-hal yang baru, pasti nanti punya, oh Mas atau Mbak, kayaknya ini ada yang cara lebih sederhana deh ngelakuin ini, pasti bisa. Karena tadi kan namanya ilmu kan selalu ada hal yang baru. Jadi jangan takut untuk memberikan ide baru. Misalnya
enggak udah gini, nggak apa-apa. Ditolak itu biasa. Jangan terus ditolak sekali, 2 kali, terus habis itu mutung gitu ya. Jangan, ditolak itu biasa. Tapi jangan pernah kemudian give up untuk ngasih ide. Itu ya. Jadi pokoknya ini aja, be open. Entah, yang paling penting itu be open, terbuka. Apa ya? Terus sambil apa lagi yang bisa saya lakuin ya, yang saya bisa kontribusiin lebih apa ya gitu. Sama sambil tetap nanya, kalau bisa tanyain apa ya Mas, ada yang ini nggak Mas, apa yang bisa saya lakukan di sini? Nggak apa-apa juga nanya gitu ke mereka. Siapa tahu kadang-kadang mereka juga apa namanya tadinya malas nanya atau malas minta tolong, jadi minta tolong. Tapi yang paling penting adalah untuk supaya itu bisa terjadi, balik lagi, sikap kita itu jadi penting. Your being, attitude itu menjadi penting, karena untuk supaya bisa sampai ke situ kan harus ada trust. Nah, untuk create trust berarti Anda harus bisa membawa diri supaya hey, I'm trustable, saya bisa dipercaya loh, gitu. Nah, sikap itu jadi dari udah pokoknya sikap yang baik, maksud dalam arti proaktif, jangan nunggu instruksi, proaktif. Artinya berarti harus banyak-banyak doing homework mengenai produk atau industri yang nanti akan digeluti gitu. Contoh nih, misalkan saya lagi coaching seorang CEO di bidang startup gitu. Jadi sekarang saya tiap hari searching mengenai startup bidang itu, karena walaupun bukan tugas saya utama, alangkah baiknya pas waktu sesi terus kemudian saya kemarin dengerin ada RUPS ini loh gitu-gitu. Nah terus dia kan, oh wow, kamu benar-benar memperhatikan saya ya gitu. Ngerti nggak? Jadi fokus banyakin membaca Google whatever tentang industri yang kamu nanti akan geluti. Itu akan banyak membantu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Krisna. Mungkin satu lagi nih. Oke, kalau masih ada, silakan. Ayo, terakhir. Penanya terakhir, silakan. Ini eksklusif ya, terakhir penutup. Now on paper loh. Ya. Ada. Bagus, boleh nggak Bagus? Nggak boleh. Tergantung yang jawab, Pak, mau apa enggak ibunya. Apa Mas Bagus? Pak Yanti, terima kasih ini bergabung, direpotin di tengah kesibukan ngurus macam-macam. Sama-sama. Kalau boleh ini Mbak Yanti untuk ngasih tips gitu ke teman-teman mahasiswa terutama. Kalau karena ini tipikal mahasiswa IPB, tipikal alumni IPB itu kurang mau tampil itu Mbak Yanti. Jadi pinter-pinter gitu ya, rajin-rajin, tapi senang itu di back office gitu ini. Iya benar. Gitu. Oke. Nah ini mohon tips bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri atau apa gitu ya, supaya paling tidak meskipun tidak hanya di PL saja, nanti mungkin setelah itu bisa terus dikembangkan. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih Mas Bagus, benar itu saya ngerti. Ya, ini ciri-ciri tipikal anak IPB ini pinter-pinter tapi tidak pede untuk tampil. Nah nih ya, saya itu kan udah di market research sudah 30 tahun ya, banyak berhubungan dengan dari universitas lain, bahkan dari negara-negara lain. Nih saya kasih share. Orang India itu sebenarnya sama pinternya sama kita. Bahkan kita kadang-kadang lebih pinter dari orang India. Tetapi apa yang membedakan? Orang India ini ada 2 yang membedakan. Dia ini pekerja sangat keras, dan kedua adalah sangat pede untuk show off atau tampil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu dibilang show off itu negatif ya. Padahal
melakukan gini, saya selalu bilang, melakukan pekerjaan dengan baik itu is one thing. Tetapi kemudian kita mengkomunikasikan pekerjaan kita ke pihak-pihak yang terkait itu sama pentingnya. Karena kadang-kadang nggak semua tahu apa yang kita lakukan kalau kita nggak mengkomunikasikan. Ya, nah itu adalah penyakitnya kita. Kita melakukan pekerjaan dengan bagus, tapi kemudian kita tidak mengkomunikasikan atau presentasi atau PR ya. Nah, ini hubungannya dengan personal branding. Apa itu personal branding? Jadi adalah di samping branding kantor, jadi masing-masing kita ini punya personal branding. Jadi Mas Bagus itu seperti apa, si Yanti itu seperti apa, Mbak Anissa itu seperti apa, itu punya personal branding masing-masing. Nah, itu harus dibangun, jangan nanti kalau udah selesai kuliah, harus dibangun dari sekarang. Jadi, apa itu personal branding? Jadi tadi, kita harus apa sih yang yang kita mau tampilkan si Yanti ini seperti apa. Jadi contoh nih ya, saya juga dulu mungkin sama nih, cupu gitu juga waktu, bahkan saya agak telat waktu itu ya, lulus kuliah itu udah saya nilainya pas-pasan, maksudnya, malu dulu IP saya pas-pasan banget gitu. Terus waktu lulus saya nggak punya teman sama sekali, nggak aktif waktu kuliah, pokoknya saya dulu tuh contoh nggak bagus gitu, nggak seperti Mas Bagus. Tetapi kemudian saya saya mereview diri saya, waduh ini kalau kayak begini saya nggak akan laku. Jadi di situ kemudian saya create personal branding si Yanti ini dan melakukan PR dan melakukan komunikasi supaya si Yanti ini personal brandingnya kelihatan. Jadi tadi tidak salah loh kita menunjukkan siapa kita, itu tidak salah, karena kalau kita tadi balik lagi, kalau kita tidak mengkomunikasikan kita siapa, gimana orang tahu? Itu zaman dulu yang biarin aja dia orang lain yang tahu, itu zaman dulu. Sekarang udah nggak sempet ya, itu tadi lagi karena kita hidup di dalam dunia yang sangat kompetitif, kemudian orang pintar banyak loh sekarang, banyak banget. Jadi sekarang gimana supaya kita sukses, gimana kita supaya kelihatan tampil, ya harus tampil. Jadi contoh yang paling sederhana adalah tadi, penampilan nggak harus baju mahal, tapi baju chic, baju rapi itu harus, karena itu adalah salah satu cara kita menghormati diri sendiri. Terus kedua adalah networking, dalam arti bergaulah dengan orang yang lebih hebat dari kamu. Jadi ada quote begini, kalau you are in the room, that you are smartest in the room, then you are in the wrong place. Itu juga yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi saya bergaul dengan orang yang lebih baik dari saya. Tujuannya apa? Supaya saya digeret jadi orang yang lebih baik lagi. Dan di situ kan kemudian kita juga jadi satu, tumbuh, belajar. Kedua adalah kita jadi ikut kena kelompok yang baik tadi, sehingga si Yanti, iya dia ini gitu. Ketiga, berani ambil kesempatan. Contoh, saya pernah cerita ya, kenapa saya bisa jadi ketua Perpi. Alasannya karena simple, karena saya mendampingi, dulu diajak oleh atasan saya waktu rapat-rapat pembuatan Perpi. Yan, temenin saya yuk ikut meeting bikin Perpi. Nah, waktu itu saya punya 2 pilihan kan. Oke, saya nggak mau karena sibuk, kerjanya kan juga banyak, kenapa diajak-ajak nih sama bos saya gitu ya, meeting nggak jelas gitu. Kedua, saya mikirnya, kesempatan, saya bisa ketemu dengan orang-orang baru, bahkan bos-bos market research nih gitu kan. Jadi saya pikir, ya Pak, saya temenin.
Nah, nemenin itu juga ada dua pilihan. Waktu kemudian meeting dengan ini para pakar market research gitu ya, Pak CEO-nya ini MD-MD-nya market research. Oke, karena saya hanya nemenin, jadi saya diem aja atau saya proaktif. Saya milih yang kedua. Oke, saya proaktif aja toh. Ya nggak apa-apa, itu kan saya sambil belajar tanpa mikir apa-apa ya. Jadi tetap harus sincere dan ikhlas gitu. Akhirnya waktu meeting itu saya ikutan ngasih ide, walaupun saya tahu hanya di situ saya kan hanya pendamping gitu ya. Nah, tapi percayalah hukum alam itu. Kalau kita proaktif, kemudian kita tadi selalu mau ambil kesempatan, itu akhirnya pas meeting setelah berpuluh kali, pas terakhir itu kemudian si ketuanya dari waktu itu dari perusahaan lain itu bilang, oh Mbak Yanti masukin aja jadi sebagai founding member. Nah itu kan jadi artinya saya itu kebetulan banget gitu ya masuk sejarah istilahnya gitu, kemudian jadi ketua Perpi dan sebagainya. Tapi maksudnya asalnya kadang-kadang dari hal-hal yang sepele. Jadi jangan pernah kemudian saya nggak mau tampil gitu. Setiap ada kesempatan kan makanya luck itu dibilangnya adalah marriage of opportunity dan preparation. Jadi kalau teman-teman prepare aja tapi ada opportunity nggak diambil ya nggak akan jadi luck, nggak akan jadi kemudian naik kelas atau jadi sukses kemudian jadi karirnya bagus. Jadi untuk supaya karirnya nanti bagus adalah tadi remember prepare tapi at the same time take opportunity, artinya harus tampil. Nah supaya tampil tadi yaitu tadi satu kita prepare, kedua adalah kita selalu ambil kesempatan ya. Jadi memang balik lagi harus berani. Nah supaya berani gimana, bergaulah dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, karena di situ kemudian kita jadi lebih pede, kemudian jadi lebih dikenal dan seterusnya, kemudian jadi history. Mungkin itu ya sedikit menjawab tadi Mas Bagus ya Mas ya. Terima kasih. Ya, ini karena udah mau hampir 5:30, mungkin sebenarnya di dalam hati masing-masing ini masih ada pertanyaan, tapi sayang sekali nanti kalau misalkan dibahas semua mungkin nggak akan cukup waktunya gitu ya Bu Yanti. Iya. Jadi kita untuk sesi diskusi saya akhiri sementara di sini. Tapi seandainya nanti ada rekan-rekan misalkan mau tanya mau apa, kira-kira Bu Yanti bisa dikontak nggak via email atau apa gitu? Iya silahkan bisa via email, bisa kan saya juga di sosmed gitu, silahkan. Even sebenarnya Anda salah satu, saya nggak mesti sebut namanya ya, di salah satu peserta di sini saya udah pernah coach tuh spesial. Iya. Oke, ya nanti silakan dimanfaatkan kesempatannya gitu. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi apa aja atau mau nanya sesuatu mungkin ya bisa kontak di luar forum yang ini. Kemudian tadi saya belum sempat menyapa ada Ibu Utami juga hadir dari awal nih masih setia menyimak. Aduh, saya jadi malu nih. Ya. Itu barangkali ya kalau dari Bu Tami, Pak Bagus, kalau ada yang mau disampaikan Bu Ervi barangkali, tapi mungkin singkat-singkat gitu. Kalau misalkan ada silahkan, tapi saya mungkin bisa singkat aja gitu, silahkan. Terima kasih Bu Nisa. Cuma mau bilang saja sekali lagi terima kasih Bu Yanti untuk kehadirannya. Sangat menginspirasi tadi ya, hal positif. Mudah-mudahan ini anak-anak kita yang mau PL ini bisa memanfaatkan dengan baik informasi dari Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Kembali kasih. Ya baik, memang benar sekali tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih menggugah lagi gitu semangatnya mahasiswa-mahasiswa yang akan PL ini supaya lebih percaya diri lagi, juga lebih
bisa berpikiran positif, kemudian menjunjung tinggi gitu, tadi disampaikan ada honesty, ethics, respect, integrity gitu, memang itu penting sekali. Supaya nanti pada saat PL walaupun WFH, ada sebagian yang WFO juga, itu bisa perform, bisa baik, dan bisa menyampaikan ide-idenya secara bebas gitu, tapi bertanggung jawab. Dan memang kalau tidak bebas berpikirnya gitu, mungkin jadi terkekang dari diri sendiri gitu, terkadang diri sendiri itu yang mengekang begitu kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Itu mungkin ya sedikit meringkas dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yanti, dan ada sedikit pengumuman dari kami dari Panitia Praktek Lapang. Jadi kami sudah menyusun draft alokasi bagi mahasiswa Angkatan 54 yang akan melaksanakan praktek lapang, dan draft tersebut sudah kami simpan di LMS, di mata kuliah praktek lapang. Jadi bagi rekan-rekan, saya lihat kan belum semuanya bergabung di LMS, silakan enroll, self-enroll di situ, mengikuti petunjuk yang sudah diberikan, dan kalian bisa lihat draft alokasinya di sana. Jadi kami beri waktu sampai dengan besok pukul 10 pagi, kalau memang ada yang perlu di-adjust, mau tukeran, itu kami berikan ruang sampai dengan besok pukul 10. Tapi kami minta syaratnya begini, kalau misalkan kalian merasa ingin tukeran gitu, tolong dicarikan temennya yang udah mau tukeran siapa. Karena kalau hanya sendiri saya di sini nggak bisa, itu nanti kami akan agak susah ngaturnya harus ditukar dengan siapa, gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik situasinya. Jadi dan nanti silakan disimak baik-baik, dipelajari kebagian PL di mana. Seperti kata Bu Yanti tadi, kalau udah tahu PL di mana, coba lakukan research gitu di situ, kantornya di bidang apa, orang-orangnya siapa, seperti itu. Dan selain itu juga ada beberapa yang nanti saya akan berikan pengumumannya mungkin lewat konti ya, ada yang harus daftar tapi belum gitu, ini lebih teknis. Itu saja pengumuman dari Panitia PL. Saya mewakili Panitia PL sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yanti sudah memberikan motivasi-motivasinya, sudah membagi pengalamannya, kemudian kepada Pak Bagus, Bu Ervi, Bu Tami, Pak Mulyanto, Bu Cici juga tadi sempat hadir yang sudah ikut mendampingi kita, ikut menyimak bersama-sama kegiatan hari ini. Dan yang terpenting juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Statistika 54 yang akan PL. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Bu Yanti. Ya demikian. Ya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.